Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di bahasan tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini seperti kita ketahui ini udah menjadi masalah yang ada di dunia dimanapun, ini menjadi suatu masalah di masyarakat. Nah, topiknya banyak sekali kalau kita bicara tentang hipertensi, sehingga untuk seri hipertensi ini saya akan membagi menjadi beberapa sesi, dan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran tekanan darah yang betul, diagnosis, dan klasifikasi tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan masalah yang besar di dunia. Dilaporkan dari WHO tahun 2015 bahwa 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Lalu bagaimana laporannya di Indonesia? Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada penduduk usia di atas 18 tahun itu adalah sebesar 34,1%. Nah, ini tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh WHO tahun 2015. Nah, dari 34,1% tersebut, maka hanya sebesar 8,8% yang terdiagnosis hipertensi. 13,3%-nya itu tidak minum obat. Bahkan 32%-nya tidak rutin minum obat walaupun udah tahu hipertensi. Nah, Indonesia punya satu konsensus yang diterbitkan oleh Indonesian Society of Hypertension atau Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia tahun 2019 yang bisa memandu kita dalam mendiagnosis maupun memberikan tata laksana hipertensi. Nah, yang penting untuk kita ketahui dalam mendiagnosis hipertensi ini adalah kita harus tahu bagaimana pengukuran tekanan darah yang betul dan benar. Nah, untuk pengukuran tekanan darah yang betul, ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jelas alatnya. Alatnya memang beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk pengukuran blood pressure atau tekanan darah adalah yang metode auskultasi, kemudian ada metode semi-automatic oscillometry atau automatic sphygmomanometer yang sekarang banyak sekali ada di praktek klinik sehari-hari. Nah, untuk pengukuran secara auskultasi, maka kita menggunakan Korotkov, suara Korotkov pertama sebagai systolic blood pressure dan suara Korotkov kelima sebagai tekanan darah diastolik. Sedangkan metode oscillometrik ini merupakan suatu metode yang menggunakan atau memanfaatkan adanya vibrasi pada dinding arteri yang disebabkan adanya darah yang mengalir dalam pembuluh darah akan menyebabkan adanya vibrasi pada dinding arteri yang kemudian diubah menjadi sinyal elektrik yang bisa kita deteksi sebagai tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik. Nah, hal lain yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam pengukuran tekanan darah adalah posisi pasien dan persiapan pasien. Nah, untuk rekomendasinya ada beberapa rekomendasi, tetapi secara umum itu sama, mirip-mirip. Nah, ini kalau kita lihat pasien ada beberapa hal. Ini dari ilustrasi ini saya ambil dari American Heart Association bahwa saat pengukuran ternyata ada banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau pasien itu duduk, maka pasien harus rileks. Bersandar pada kursi, kemudian kaki tidak boleh disilangkan, kaki diletakkan di lantai, harus rileks supaya menghindari adanya kontraksi isometrik yang bisa menyebabkan perbedaan hasil pada saat kita lakukan pengukuran tekanan darah. Nah, selain itu, bagaimana posisi tangan pasien? Posisi tangan kita letakkan di meja atau di samping kursi dengan posisi rileks juga dan sejajar dengan jantung.
Nah, kemudian bagaimana persiapan pasiennya? Bahwa pasien itu kalau misalkan dia exercise, minum kopi, minum teh, itu harus paling tidak 30 menit sebelumnya, sebelum pengukuran. Karena hal ini juga akan mempengaruhi hasil dari pengukuran tekanan darah yang kita lakukan. Nah, selain itu yang penting juga adalah ukuran manset. Ukuran manset juga harus sesuai. Nah, ini merupakan summary yang saya ambil dari American College of Cardiology tentang bagaimana melakukan pengukuran tekanan darah yang akurat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, secara umum mirip. Kemudian step pertama adalah kita harus mempersiapkan pasien dengan benar. Kemudian step kedua adalah gunakan teknik pengukuran tekanan darah yang baik. Nah, yang harus kita perhatikan juga bahwa device atau alat pengukur tekanan darah ini harus dikalibrasi secara periodik, paling tidak 6 sampai 12 bulan sekali. Nah, kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan posisi arm cuff. Arm cuff itu harus diposisikan dengan betul di bagian tengah dari lengan atas. Nah, lalu bagaimana dengan kalau kita menggunakan auskultasi? Maka kita bisa menggunakan baik diafragma maupun bel untuk mendengarkan suara Korotkoff. Kemudian step yang ketiga adalah take the proper measurement needed for the diagnosis and treatment of elevated blood pressure. Jadi pada saat kedatangan pertama, maka pasien kita lakukan pengukuran tekanan darah pada kedua lengan. Gunakan hasil paling tinggi untuk sebagai pedoman untuk pengukuran-pengukuran yang selanjutnya. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran ulang dengan jeda sekitar 1-2 menit. Nah, dan untuk supaya kita nggak salah dalam melakukan auskultasi, maka kita perlu pedoman, yaitu dengan melakukan palpasi pada arteri untuk mengetahui pada titik mana suara itu hilang, untuk mengetahui denyut itu hilang, kemudian kita naikkan 20-30 mm air reksa dari yang kita palpasi tersebut. Nah, untuk auskultasi maka kita turunkan pelan-pelan, jangan terlalu cepat, kurang lebih 2 mm air reksa per second, dan kita dengarkan untuk suara Korotkoff 1 dan Korotkoff 5. Nah, step selanjutnya adalah properly document accurate BP readings. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ambil di Korotkoff 1 dan Korotkoff 5. Kemudian step 5, rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Gunakan rata-rata dari lebih dari 2 kali pengukuran. Kemudian step ke-6, kita sampaikan hasil pengukuran yang kita dapatkan kepada pasien, dan juga jangan lupa kita tulis. Nah, ini merupakan rekomendasi dari European Society of Hypertension tentang Office Blood Pressure Measurement. Nah, rekomendasinya juga sama dengan apa yang disampaikan oleh ACCAH maupun PERHI, bahwa pasien itu harus duduk di suatu lingkungan yang tenang kurang lebih 5 menit sebelum kita lakukan pengukuran. Nah, kemudian tadi ada pengukuran berulang dengan jeda 1-2 menit. Dan kalau misal kita dapatkan pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, maka aritmia misalkan seperti atrial fibrilasi, maka kita lebih memilih untuk melakukan pengukuran secara auskultasi daripada automated device atau mesin yang otomatis. Kenapa? Karena mesin-mesin otomatis ini tidak divalidasi untuk pengukuran tekanan darah pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, dan akan merekam systolic blood pressure yang
paling tinggi dan bukan merekam atau bukan menyampaikan rata hasil pengukuran tekanan darah, sehingga pada pasien-pasien dengan aritmia seperti atrial fibrilasi, metode menggunakan auskultasi itu lebih dipilih atau lebih direkomendasikan. Nah, kemudian bagaimana dengan ukuran cuff-nya? Maka gunakan ukuran yang standar dengan kurang lebih lebarnya itu 12-3 cm dan panjangnya 35 cm pada kebanyakan pasien. Tetapi untuk lingkar lengan atas di atas 32 cm, maka kita bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Begitu juga untuk ukuran lengan yang lebih kecil, maka kita bisa menggunakan ukuran cuff yang lebih kecil. Kemudian cuff kita posisikan pada setingkat dari jantung dengan punggung dan tangan itu rileks pada suatu sandaran, supaya tidak ada kontraksi otot yang isometrik yang bisa menjadi perancu dalam pengukuran tekanan darah. Rekomendasi yang lain lagi juga sama dengan ACC-AH, tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa adanya perbedaan tekanan darah sistolik antara kedua lengan di atas 15 mm air aksa itu berhubungan dengan peningkatan kardiovaskular risk, di mana hal tersebut kebanyakan berhubungan dengan penyakit aterosklerosis. Nah, jika ada perbedaan antara kedua lengan, maka sebaiknya kita melakukan pengukuran secara simultan pada kedua lengan, dan hasil yang lebih tinggi ini kita ambil sebagai hasil pengukuran. Nah, untuk pengukuran selanjutnya kita harus mengingat-ingat atau mencatat di rekam medis bahwa kita akan memakai lengan yang memberikan hasil pengukuran yang lebih tinggi. Ini dari European Society of Cardiology, rekomendasi tentang adanya perubahan rekomendasi tentang diagnosis hipertensi menurut guideline tahun 2013 dan 2018. Pada tahun 2013, pengukuran tekanan darah di rumah sakit atau di klinis itu direkomendasikan untuk screening dan diagnosis hipertensi. Tetapi pada tahun 2018 ini direkomendasikan dalam diagnosis hipertensi kita bisa mengambil atau menggunakan hasil pengukuran di klinis, tapi harus kita lakukan berulang, atau kita melakukan pengukuran out of office atau di luar klinik dengan menggunakan ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM dan atau home blood pressure monitoring jika memungkinkan. Lalu apa itu home blood pressure monitoring? Nah, home blood pressure monitoring artinya bahwa ini merupakan suatu metode pengukuran tekanan darah yang dilakukan sendiri oleh pasien di rumah atau di tempat lain di luar klinik atau rumah sakit, sehingga disebut juga out of office blood pressure measurement. Nah, tekanan darah ini tetapi harus dilakukan pengukuran pada saat pagi dan malam hari. Nah, yang perlu kita perhatikan, pengukuran tekanan darah di pagi hari itu dilakukan 1 jam setelah pasien bangun tidur. Tetapi pasien sudah buang air kecil, tapi belum sarapan dan sudah minum obat. Lalu bagaimana dengan pengukuran tekanan darah pada saat malam hari? Pengukuran tekanan darah pada saat malam hari dilakukan sebelum pasien tidur. Nah, masing-masing pengukuran ini dilakukan minimal 2 kali setiap pemeriksaan dengan interval waktu 1 menit. Nah, hasil akhir yang dilaporkan merupakan rata dari minimal 2 kali pemeriksaan dalam waktu 3 hari atau lebih. Dianjurkan 7 hari dengan membedakan hasil pengukuran pagi dan malam hari. Nah, pengukuran pada hari pertama itu diabaikan dan tidak dimasukkan dalam catatan. Lalu apa sih sebetulnya keuntungan kita melakukan home blood pressure monitoring? Nah, untuk
pengukuran home blood pressure monitoring atau HBPM ini akan memungkinkan kita untuk mendiagnosis adanya MAST hypertension atau hipertensi terselubung dan adanya white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Selain itu, keuntungannya adalah bisa kita gunakan untuk memandu terapi kita apakah target blood pressure-nya sudah tercapai atau belum. Lalu, metode out of office yang lain yang bisa kita gunakan adalah ambulatory blood pressure measurement atau ABPM. Nah, ABPM ini menggunakan suatu alat atau device yang dipasang selama 24 jam. Termasuk pada saat tidur nanti akan melakukan pengukuran. Dan sebetulnya ABPM ini merupakan metode yang akurat dalam konfirmasi diagnosis hipertensi. Pengukuran tekanan darah itu pada saat pagi maupun siang hari dilakukan dengan interval 20 hingga 30 menit. Dan pada malam hari intervalnya sekitar 30 sampai 60 menit dilakukan blood pressure measurement yang secara otomatis. Nah, pemeriksaan ABPM ini dianggap valid atau representatif bisa kita evaluasi jika terdapat minimal 70-85% hasil pengukuran tekanan darah valid sehingga kita bisa melakukan analisis dengan baik. Nah, apa kelebihan dari pengukuran ABPM ini? Nah, ABPM ini juga bisa kita gunakan untuk mendiagnosis white coat hypertension, kemudian mendiagnosis hipertensi resisten, mendiagnosis adanya MAST hypertension, dan kelebihan yang lain adalah pada ambulatory blood pressure measurement ini bisa memberikan kita informasi tentang lonjakan tekanan darah pagi hari saat fajar atau yang kita sebut sebagai morning surge dan penurunan tekanan darah pada malam hari atau nighttime dipping. Tapi ambulatory blood pressure measurement ini tidak tersedia secara luas karena beberapa center saja yang sudah mempunyai ambulatory blood pressure measurement ini. Nah, setelah kita tahu tentang pengukuran tekanan darah yang betul, maka kita kemudian akan bicara atau belajar tentang diagnosis dan klasifikasi hipertensi. Nah, hipertensi ini didefinisikan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mm air raksa pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Nah, batasan tekanan darah untuk diagnosis hipertensi ini berbeda-beda tergantung metode pengukuran tekanan darah yang kita pakai. Untuk pengukuran tekanan darah di klinik, maka kita memakai batas tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa. Sedangkan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Tetapi kalau kita menggunakan ABPM, ambulatory blood pressure monitoring, maka kita melakukan rata pagi, siang hari, atau pada saat bangun. Kita tegakkan diagnosis hipertensi jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 135 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 85 mm air raksa. Sedangkan untuk rata malam hari atau saat tidur, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 120 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 70 mm air raksa. Sedangkan untuk rata 24 jam, kita tegakkan hipertensi jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80 mm air raksa. Sedangkan kalau kita menggunakan HBPM atau home blood pressure monitoring, maka tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 135 mm air raksa dan atau
tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 85 mm air raksa. Seperti halnya kita menggunakan ABPM tetapi yang rata pada saat bangun. Nah, konfirmasi untuk diagnosis hipertensi ini tidak dapat hanya kita mengandalkan satu kali pemeriksaan saja. Tadi rekomendasinya adalah kita melakukan repeated office blood pressure measurement atau bisa juga menggunakan alternatif yang lain yaitu out of office blood pressure measurement. Kecuali pada pasien dengan tekanan darah yang sangat tinggi, misalnya hipertensi stage 3 atau terdapat bukti kerusakan target organ karena hipertensi atau yang kita sebut sebagai hypertension mediated organ damage atau yang dikenal dengan HAMOD. Misalnya retinopati hipertensif dengan eksudat dan perdarahan, kemudian adanya ventrikel kiri hipertrofi dan atau kerusakan ginjal. Untuk klasifikasi hipertensi ini, ACC-AH dengan ESC mempunyai angka yang berbeda untuk menentukan hipertensi stage 1, begitu agak berbeda, tetapi untuk PERHI atau Indonesian Society of Hypertension itu mengikuti European Society of Hypertension untuk klasifikasi tekanan darah di klinik, yaitu untuk kategori optimal adalah tekanan darah sistolik di bawah 120 dan tekanan darah diastolik di bawah 80. Untuk tekanan darah yang disebut normal, tekanan darah sistolik 120 hingga 129 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 80 sampai 84 mm air raksa. Sedangkan diklasifikasikan normal tinggi jika tekanan darah sistolik 130 hingga 139 dan atau tekanan darah diastolik 85 sampai 89 mm air raksa. Sedangkan kita diagnosis hipertensi stage 1 jika tekanan darah sistolik 140 hingga 159 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mm air raksa. Sedangkan untuk hipertensi stage 2 jika tekanan darah sistolik 160 hingga 179 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 100 hingga 109 mm air raksa. Kita sebut sebagai hipertensi grade 3 jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 180 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mm air raksa. Sedangkan kita sebut sebagai hipertensi sistolik terisolasi jika yang meningkat adalah tekanan darah sistoliknya saja yaitu lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik di bawah 90 mm air raksa. Nah, ini rekomendasi untuk penapisan dan diagnosis hipertensi yang direkomendasikan oleh Perhimpunan Hipertensi Indonesia, yaitu jika tekanan darah optimal di bawah 120/80, maka lakukan pengukuran ulang tiap 5 tahun. Tetapi jika tekanan darah normal yaitu 120 sampai 129/80 sampai 84, bisa kita lakukan evaluasi tekanan darah setiap 3 tahun. Tapi jika tekanan darah normal tinggi yaitu 130 sampai 139/85 sampai 89 mm air raksa, maka pikirkan adanya hipertensi terselubung. Jangan-jangan di rumah itu sebetulnya tinggi, tapi di klinik itu tidak tinggi begitu, sehingga kita rekomendasikan untuk dilakukan pengukuran tekanan darah di rumah atau out of office dengan ABPM atau HBPM. Dan kita lakukan rekomendasinya dilakukan pengukuran tekanan darah setiap tahun. Jika kita mendapatkan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90, maka gunakan salah satu dari berikut ini yang di bawah ini untuk konfirmasi diagnosis, yaitu suruh kontrol ulang
atau lakukan pengukuran tekanan darah di rumah dengan home blood pressure monitoring. Nah, untuk sesi yang pertama ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di seri hipertensi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.